Yang jelas dalam persoalan ibadah itu kalau tidak sah berarti batal, harus diulang. Nah, dan di sini persoalannya adalah wudhu itu sah atau tidak sah. Maka tidak ada istilah wudhunya cacat, kurang sempurna, tidak ada, sempurna atau tidak sah. Nah, kan gitu. Yang pertama Bapak Ibu, yang membatalkan wudhu kita adalah zawalul aqli, hilangnya akal, hilangnya kesadaran akal. Contoh al-junun, gila. Jadi orang gila itu wudhunya tidak sah, sehingga sholatnya tidak sah, transaksinya tidak sah. Nah, ini jadi akal itu standar utama penting. Beberapa dalam kaidah fikih mengutamakan akal daripada Al-Quran maupun hadis. Bila kok bisa? Padahal kan yang terpenting Al-Quran atau hadis. Tetapi beberapa ulama berpendapat bahwa akal lebih penting dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis tidak akan bisa diamalkan ketika tidak ada akal. Jadi harus berhati-hati Bapak Ibu. Jadi dan ketika kita kaji bersama, banyak pendapat dari hukum-hukum syariat itu lebih banyak bersumber dari akal daripada bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tetapi tentu saja akalnya bukan akal sembarangan. Akalnya orang-orang yang di dalamnya diisi oleh ilmu, sehingga nanti kita kenal dengan istilah ijtihad, kita istilah dengan istimbat dan lain sebagainya. Kemudian yang contoh menghilangkan akal al-irma. Irma itu berarti epilepsi, ayan cara orang Jawa, membatalkan wudhu. As-sukru atau as-sakru, apa itu? Mabuk. Nah, ini 3 persoalan, tidak ada masalah, tidak ada yang gila, tidak ada yang ayan epilepsi, juga tidak ada yang mabuk. Enten jamaah sing seneng mabuk, tidak ada, tidak ada. Lalu yang jadi masalah biasanya itu adalah an-naumu, tidur. Yang di sini dikatakan an-naumus saqili ghairal mumakkini maq'adatuhu minal ardi. Tidur yang berat. Tidur berat itu berarti tidur yang nyenyak, yang membuat tempat duduk kita tidak tumak ninah. Itu tidak tetap. Jadi ketika panjenengan duduk seperti itu, Jumatan misalkan, Jumatan ngantuk, ngantuk kan tekluk-tekluk, mbah ke depan atau ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Ketika goyang penyangga duduknya, sehingga wudhunya batal. Ya, bisa katakan di sana begitu. Jadi duduk yang menggoyangkan duduk, kalau tidak goyang berarti tidak batal. Sampai ngorok, sampai ngerti-ngerti khotibe salam, bar khotibe salam komentar, iki Jumatan madhab apa iki? Lho kok madhab apa? Khutbah kok siji tok. Biasanya khutbah pindho. Ora khutbah ping pisan, jenengan sing turu. Menangi salam pembukaan sama salam penutupan. Ngerti-ngerti kok komentarnya madhab baru ini, khutbah Jumat kok sekali tok, biasanya 2 kali. Bukan sekali, keturun. Nah, batal atau tidak? Kalau tempat duduknya tidak bergoyang berarti tidak batal. Tapi kalau bergoyang dari tempat tidurnya membatalkan wudhu. Awid dawai kal muhadzari bil banji wa nahwihi, atau obat tidur dan obat bius dan berbagai macam obat-obatan yang berpotensi menghilangkan kesadaran akal kita, itu semua adalah membatalkan wudhu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari berbagai macam contoh persoalan menghilangkan akal,
terlihat masalahnya ada di yang terakhir, yaitu masalah tidur. Masalah tidur. Kalau masalah gila dan masalah yang lain, mabuk, kemungkinan kecil. Maka nanti insya Allah kita fokuskan pembahasannya, dan di sini pun pembahasannya difokuskan pada perkara tidur yang seperti apa. Kalau tadi sudah dijelaskan sedikit tentang persoalan tidur yang membuat tempat duduk kita bergeser atau bergoyang. Kenapa tidur itu membatalkan wudu? Li'annahu yu'addi ila dzuhuli an khuruji syai'in min ahadis sabilaini kan naumi. Gitu. Wa asyadda, karena orang yang tertidur itu menunjukkan atau mengacu pada terbukanya anus, terbukanya anus, atau memicu pada keluarnya sesuatu dari ahadus sabilaini, kubul dan dubur. Kalau dubur belakang, kalau kubul depan. Jadi alasannya begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khaffafana salasata ayyam wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kana Rasulullah, adapun Rasulullah, ya'muruna, beliau memerintahkan kami, idza kunna safaran, apabila kami bersafar, alla nanzi'a khaffafana, supaya kami tidak melepas sepatu kami, salasata ayyamin walayalihinna, 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali dari janabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untaian kata di hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya mengusap sepatu ketika kita sedang berwudu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mashul khuffaini, dalam pembahasan fikih nanti ada membasuh 2 sepatu, termasuk nanti juga ada mashun alal jabirah, membasuh perban. Niki kawan-kawan dari Bimroh, bimbingan rohani, termasuk nanti merealisasikan kepada para mardha, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa wudu, harus bisa membedakan mana yang wudu dan mana yang tayamum. Karena terkadang kita kurang hati-hati, asal sakit sajalah pokoknya tayamum, kan gitu. Padahal sakitnya kalau dalam kajian fikih belum tentu memperbolehkan untuk tayamum. Jenengan sakit napa Pak? Sakit jantung. Nggih, wudu boten, tayamum saja. Loh, sing lara jantunge kok sing ndak bisa dibasuh? Kan ndak sampai jantung Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau dalam prosesi pensyariatan tayamum itu rukhsah. Rukhsahnya terjadi pada falam tajidu ma'an, ketika engkau tidak mendapatkan air. Jadi meskipun nanti para ulama menambahkan ketika tidak bisa memakai air karena sakit, sehingga kalau ditarik korelasinya, apa sakit apa yang boleh tayamum? Sakit yang membuat penyakit itu tambah parah ketika terkena air. Berarti apa? Sekitar penyakit di kulit. Dan kulit itu pun kulit yang harus dibasuh ketika wudu. Ibu-ibu habis sesar misalkan, yang dibelah kan perutnya, tapi
tayamum itu tidak ada korelasinya. Tapi tidak bisa wudu, diwudukan. Siapa yang membutuhkan? Yang menunggu atau yang membimbing atau yang bertugas untuk membutuhkan. Lah bagaimana wudunya? Ya monggo, bisa pakai spray, kan ngeten. Siapkan sebaskom air dan gelas, kan ngeten nggih. Kemudian spray, cidukkan air, suruh kumur, cidukkan air, suruh kumur 3 kali, dibuang, selesai, rampung. Kemudian bagian yang dibasuh diseprai, serot-serot mukanya, dibasuh, diwudukan. Itu wudu minimal. Oh, kalau kena air demamnya tambah. Ya sudah, kalau tidak bisa kena air, pakai yang tidak pakai air. Apa itu? Embun. Bahkan bisa. Lah bagaimana caranya? Buat embun. Kangelan buat embun. Ya sudah, handuk basah diperes. Tapi meresnya pun kering-kering, kering banget malah ndak. Handuk cukup dibasahi, ndak terlalu basah, ndak terlalu kering, yang memungkinkan air sampai ke bagian tubuh. Dingin ndak kuat, pakai air hangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wah kok sulit sekali, ya ndak apa-apa, sulit sedikit ndak masalah, yang penting afdal kan itu. Jadi hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke dalam topik. Bagi yang mashul khufaini, membasuh sepatu, syaratnya jelas. Satu, sepatu itu digunakan untuk sholat. Jadi sepatu digunakan untuk sholat. Dalam kondisi safar, para sahabat dulu masjid jarang ditemui. Kalaupun mereka sholat, mereka harus sholat di tanah lapang. Maka di tanah lapang tidak harus copot sepatu. Kalaupun mereka masuk masjid zaman dulu, masjidnya belum pakai keramik, belum pakai lantai seperti kita, maka sholat pun menuntut kemungkinan bisa pakai sepatu. Zaman ini tidak bisa, kan ngeten. Jenengan ampun nekat, sepatu ini munggah, senani takmir, sepatu copot dilepas. Oh sunnah Nabi, jenengan berarti tidak senang dengan sunnah Nabi. Pakai sepatu sholat itu sunnah Nabi. Niku zawalul akli, akale hilang, wudune batal lan. Bapak Ibu. Jadi sambil mengingatkan sedikit ya. Sambil mengingatkan sedikit bahwa yang disebut fikih itu adalah al-fahmu. Ya. Al-fahmu apa? Pemahaman. Orang tahu belum tentu faham. Ya. Orang ngerti belum tentu kenal. Jadi kan kenal karo iki. Ngerti tapi ora kenal, artinya tahu tapi tidak faham. Lah belajar fikih itu harus paham, tidak hanya sekedar tahu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi harus paham, tidak sekedar tahu. Lah kok iso begitu? Ini kembali lagi softnya masih berjarak, ya kan ini masih berjarak. Tahu kalau zaman Nabi softnya rapat, tapi tidak paham kapan harus rapat, kapan harus renggang. Apa fikih dalam kondisi azimah, kapan fikih dalam kondisi rukhsah. Ada dua. Kan ngeten nggih? Barang yang haram kadang tidak boleh, kadang juga boleh. Tapi tetap haram. Kan ngeten nggih? Tapi tetap haram. Jadi haram itu kadang boleh, kadang tidak boleh. Kapan? Tergantung kondisi normal atau kondisi rukhsah Bapak Ibu. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka secara sempurna, meskipun sesuai dengan kemampuan kita belajar, yang nantinya dalam pelajaran fikih kita pun kita akan ajari sedikit-sedikit bagaimana memahami sesuatu, tidak hanya sekedar tahu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syaratnya yang kedua untuk musafir berlaku 3 hari 3 malam. Sedangkan untuk mukim berlaku 1 hari 1 malam. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah sepatunya menutup mata kaki, dipakai dalam kondisi suci, dan sepatunya harus dalam kondisi suci. Teman-teman yang mungkin di dalam alam, ada yang mungkin suka naik gunung, suka berpetualang, atau di pramuka yang kemudian camp di outdoor,
yang beberapa hari itu bisa pakai sistem ini. Sistem ini apa? Sholat pakai sepatu. Tapi syaratnya tadi sepatunya tidak boleh dilepas kecuali janabat. Jadi dipakai terus, tidur dipakai, nah, kan gitu. Makan dipakai, sholat dipakai, wudhu dipakai. Yang dibasuh mana? Yang dibasuh sepatunya. Tapi kan bawahnya kotor, kotor di bawahnya bukan najis, paham ya? Kotor di bawahnya bukan najis, sehingga tidak menghalangi sahnya wudhu dan sholat. Lakin min ghaitin au baulin au naumin, tetapi Rasul melarang kami untuk melepas sepatu tersebut ketika ghaid buang air besar, baulin buang air kecil, wa naumin dan tidur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh melepas sepatu dalam kondisi apapun kecuali janabat sampai ghaid, baul, naum, harus pakai sepatu kalau ingin sholat dan wudhu dengan mashul khufaini. Tapi kalau tidak ingin ya tidak masalah. Saya tidak mau pakai sholatnya mau dilepas saja, ya tidak apa-apa, silahkan dilepas, tidak masalah. Tapi wudhunya harus tetap dengan membasuh kaki. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekedar. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk perkara tidur, tidur yang seperti apa akan kita jelaskan. Waqtalafan nasu fin naumi an-naqidu lil wudu'i ala samaniyata madhahiba. Waqtalafa dan telah berbeda pendapat an-nasu orang-orang fin naumi di dalam kadar tidur, an-naqidu yang tidur tersebut membatalkan lil wudu'i untuk wudu. Tadi sudah kita jelaskan sedikit, persoalan kita berada pada posisi tidur. Tidur yang seperti apa yang membatalkan? Maka para ulama dan orang-orang, tentu saja orang-orang yang dimaksud berdasar pada ulama, berbeda pendapat tentang kadar tidurnya atau bagaimana kondisi tidurnya. Ala samaniyata madhahibin, atas 8 madhab. Repot ya, wong patang madhab saja mengingatnya sulit. Tasikemutan belum dulu yang kita bahas, ada mustakmal, ada dan lain sebagainya dengan berbagai macam mazhabnya. Lali ya, lali. Oh, apalagi ini 8 mazhab. Bapak Ibu, wis nek jenengan lali kangelan ngiling-ngiling pokoknya ada perselisihan pendapat, rampung. Kan ngoten sih. Diajak debat orang, tidur Anda keliru, membatalkan wudu kok jenengan ndak wudu. Berbeda pendapat rampung. Ngayal meneh berarti wonge mboten paham fikih. Orang yang memaksa orang jadi satu madhab ndak paham agama. Paham ya? Nggak paham agama. Lah kok bisa? Madhab itu pasti berbeda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah berbeda pendapat apa boleh? Wajib. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan jadikan orang satu wahidah, satu kesepakatan. Tapi nyatanya tidak bisa dalam satu kesepakatan itu. Kapan sejarah umat Islam itu bersepakat dalam satu kesepakatan? Belum pernah terjadi. Kok belum pernah terjadi? Kecuali pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok bisa? Karena pada zaman Nabi berijtihad itu hukumnya haram. Kalaupun tidak haram, boleh berijtihad ketika Nabi tidak ada. Nabi di Madinah, sahabat di Mesir boleh berijtihad. Tapi setiap tahun harus mengumpulkan materi ijtihad kemudian distorkan ke Nabi dan Nabi kemudian merekomendasi. Kenapa? Karena ayatnya jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila engkau berbeda dalam sesuatu, berselisih dalam sesuatu, kembalikan sama Allah, kembalikan sama Rasul.
Zaman dulu Rasul masih ada, tinggal kita tanya, ya Rasul, si A berpendapat ini, si B berpendapat ini, dalilnya ini, kira-kira mana Rasul? Rasul mengatakan yang benar ini, selesai. Dan semua sahabat harus manut, kan gitu. Semua sahabat harus manut. Lah zaman ini bagaimana Bapak Ibu? Kita tanaza'a fi syai'in, kita tidak bisa ruduhu ila Rasul karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan Rasul. Lalu bagaimana? Berpegang pada pewaris para rasul. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Dan setelah Rasul wafat betul terjadi ikhtilaf, Bapak Ibu. Terjadi pertama ikhtilaf antara mengangkat khalifah pengganti Rasul atau memandikan atau merawat jenazah Nabi dan mengebumikan. Yang lain mengatakan kebumikan dulu, baru nanti soal pengganti carry. Masalah yang lain enggak, mencari pengganti dulu, baru memakamkan Rasul. Penting mana, memakamkan jenazah Rasul atau mengangkat pemimpin? Yang satu mengatakan jenazah dulu dimakamkan. Kenapa? Karena jenazah harus disegerakan. Yang satu mengatakan mengangkat pemimpin baru. Do mikir. Terus terjadi kesepakatan. Nah, meskipun kesepakatan setelah perbedaan, mengangkat pemimpin dulu. Lah kok bisa? Jangan pikir mensolati jenazah butuh imam, kan itu, mensolati jenazah butuh imam. Lah kira-kira kalau pengganti Rasul belum ditunjuk, sing pak ngimami sopo? Kan itu. Yang mau ngimami siapa ini? Kan itu. Yang mau ngimami siapa? Yang mau memimpin. Cara sekarang yang mau pembawa acaranya siapa yang mau? Oh benar ya. Ya sudah, angkat pemimpin dulu baru merawat jenazah Rasul. Maka mengangkat pemimpin itu perkara yang penting, tidak sederhana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dan ikhtilaf terus terjadi sampai hari ini. Kemudian alhamdulillah kita dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena kita hari ini mendapatkan perbedaan pendapat hanya dalam madhab, yang kemudian kita fokuskan dalam 4 madhab saja. Jenengan bayangkan sebelum terciptanya 4 madhab ini, sahabat dari berbagai macam tempat dengan berbagai macam hadis yang sudah dihafal dan berguru bersama Nabi, semua masing-masing berpendapat. Dengan hadis sahihnya, dengan hadis dhaifnya, dengan hadis yang berbagai macam kondisi, semua berpendapat. Orang-orang bingung, ada yang ikut Muawiyah, ada yang ikut Sayyidina Ali. Di Mesir ada Muawiyah, di Sayyidina Ali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian 4 madhab ini justru bukan memecah belah. Maka saya sok eman-eman kalau ada orang yang mengatakan, wah gara-gara Imam Syafi'i sehingga madhab akhirnya wong beda-beda, ada biasanya gitu. Sehingga dia memutuskan saya tidak mau ikut madhab, tak langsung terjun kepada Al-Quran dan hadis. Menjenengan ki hafal hadis piro kan? Kok mau langsung menuju sing mbok hafal hadis piro, paling innamal a'malu binniyat, kan gitu. Kok langsung mau menuju kepada hadis? Udah bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Justru dengan adanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beliau kemudian mengkoreksi pendapat dhaif tidak bisa dipakai, pendapat ngawur tidak ketemu nalar, karena itu ya, pendapat yang bisa dipertimbangkan. Itu justru mempermudah kita. Akhirnya kita hanya kenal 4. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, kita bisa kenal 100 madhab. Kan itu. Pada zaman Imam Syafi'i kemudian diperbagus. Itu sejarah madhab itu begitu, mempermudah bukan mempersulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu di sini ada 8 madhab, yang paling masyhur 4. Yang tidak masyhur nanti ada. Dalam persoalan lain nanti ada madhab yang mu'tabarah, ada madhab yang ghaira mu'tabarah. Mu'tabarah itu bagaimana? Madhab yang rajih, yang sahih bisa dipakai, yang tidak mu'tabarah tidak bisa dipakai.
Pendapatnya siapa? Pendapatnya orang-orang ngawur. Kan itu orang-orang ngawur ya sing orang duwe ilmu tapi melu berpendapat. Enten biasanya model begitu banyak nggih. Wis ora duwe ilmu tapi melu berpendapat. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, angel. Jadi berbicara fikih niku berbicara ikhtilaf. Maka kalau panjenengan sedaya harus pahami, bisa jadi apa yang kami sampaikan panjenengan tidak sepakat. Kan itu, saya juga belum tentu sepakat dengan apa yang panjenengan pahami. Tidak apa-apa, karena fikih merupakan zona ikhtilaf. Tidak ada zona ittifaq, itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dzakarahan Nawawi fi syarhi Muslim. Awaluha yang pertama, annahu idza nama jalisan mumakkinan maq'adatuhu minal ardi lam yungqat sawaun qalla au kasura wa sawaun kana fi sholati au kharijiha wa hadza madhhabus Syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan sesungguhnya ketika tidur dan tidak menggeser tempat duduknya tidak batal wudunya, baik tidurnya nyenyak maupun tidak nyenyak. Wow, ngerti-ngerti imame rampung, khotibe rampung. Begitu imam salam kondisi langsung mapan tekluk. Delalah pengalaman santri biasanya. Nek ndak santri ndak iso. Oh santri niku tangi jam 3. Jangan cilik-cilik kon tangi jam 3. Tangi mangkatan masjid langsung mapan tekluk. Sing juruse ampuh kan ra konangan. Sampai adzan meneng dikira dikir jebule ngwak turu kan. Nah sing ndak santri jarang. Sing guyu mesti pengalaman biyen zaman santri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi langsung mapan tek, ngerti-ngerti jawil tanggane, Mas, komat. Kan ngeten ya. Delalah tanggane kok apian. Nek sing rapian ditokne sampai salam kan ngeten. Lho piye kan? Wudunya batal atau tidak? Enggak. Ketika apa? Ketika duduknya tidak bergeser atau tidak bergerak. Nah, kan ngeten. Hadirin rahimakumullah. Nek ngono sendekan wae gen anu. Lho nanti nek sendekan ada pendapatnya tersendiri Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah, li annan nauma laisa hadasan indahu fi nafsih. Karena tidur itu secara kondisi bukan hadas. Jadi tidur bukan hadas, tapi hanya persoalannya tadi orang yang tidur adalah tidak bisa mengendalikan dubur dan kubul. Nah, jadi orang yang tidur tidak bisa mengendalikan kubul dan duburnya, sehingga dia tidak bisa mengontrol. Maka kemungkinan dia kentut tapi tidak terasa. Itu yang membuat tidur harus dibatalkan. Dan tadi dalam kondisi duduknya sampai bergeser, baik tidur secara nyenyak maupun tidak nyenyak, maka dia tidak batal. Wa innama huwa dalilun ala khurujir rih bidalili hadisi Muslim qala kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yang tadirunal isya al akhirah hatta takhaffaqa ru'usahum summa yusalluna wala yatawadhauna. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana ashabun nabi, adapun sahabat nabi, yang tadirunal isya al akhirah, mereka menunggu isya yang terakhir. Tak sekemutan mboten istilah isya yang terakhir. Napa? Atamah. Kapan isyae? Mepet setengah malam. Sholatnya jam berapa? Sekitar jam 12 malam. Ndak sekarang. Ndak sekarang. Sholat isya niku khusus. Sholat yang boleh ditunda, bahkan dianjurkan untuk diakhirkan. Nek dikasihkan malah keliru. Nah, kan itu nggih. Lha kok ana hadise kok. Wal isya'a ngeten hadis ngeten wal isya'a ahyanan wa ahyanan
idza ra'ahu mujtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Khusus sholat isya sahabat katakan sholat isya-nya Nabi niku kadang-kadang cepet kadang keri, jamaah sampun teko dicepetke, jamaah dereng ketok di keri nih. Kadang Nabi sampai diulur isya al-akhirah yang kemudian wahiyallati tad'unahal atamah, tapi kondisinya jamaah. Berarti sekarang ini belum sholat isya para sahabat, tapi orang terus-terusan kadang-kadang. Lho soalnya nek terus-terusan itu malah payah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis shalah hadhihi sa'ah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka sholat isya dilaksanakan jam segini. Kapan itu? Al isya al akhirah. Niku bisa kita pahami bener. Jadi isya niku begitu. Tapi saat ini wong isya diajukan mawon jarang sing teko napa malih diundurke. Ngoten lho Ibu. Nah, para sahabat menunggu Nabi untuk sholat isya al-akhirah niku sampai tekluk-tekluk yatakhaffaku ru'usahum, sampai terkantuk-kantuk nunggu Nabi, Bapak Ibu. Jadi sampai terkantuk-kantuk. Kemudian menjadi dalil apa? Ngantuk dalam kondisi duduk atau tidur dalam kondisi duduk yang kepalanya sampai mengangguk-ngangguk, mereka yusalluna wala yatawaddau, mereka langsung sholat tidak wudu. Dengan dalil ini dijadikan oleh Imam Syafi'i untuk menguatkan pendapat bahwa tidur dalam kondisi duduk yang tidak merubah tempat duduknya tidak membatalkan wudhu meskipun tidurnya sangat nyenyak. Kita mah jarang ngeten nggih. Kita jarang salat atamah. Kalau monggo salat atamah. Tapi adane ya tetap jam sesuai dengan jadwalnya 18.45. Mboten terus andane jam setengah rolas adzan. Meniku gegeri malahan. Adane tetap, tapi sholat isyanya diakhirkan. Jadi semakin diakhirkan semakin bagus. Itu sunnahnya begitu. Tapi terus ampun jenengan nekat alasan to ora teko jamaah isya. Wah, aku engko atamah saja jam setengah rolas. Niku dalile wong males, ora dalile wong. Jadi para sahabat atamah dalam kondisi berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua atau yang selanjutnya, entah nanti disebutkan berapa, yang selanjutnya saja. Fa idza kana an-naimu jalisan ghaira mustatihin mumakkinan maq'adatuhu minal ardi fala yanqudul wudu'a li'anna an-naum madinnatul istitlaqil wika kama fi hadisi Ali wa Muawiyah al-atiyaini. Apabila tidurnya mustatih, bersandar napa ketinggalan? Nggih, bersandar. Ghaira mustatih, tidak bersandar. Mumakkinan maq'adatuhu, yang kemudian duduknya tidak bergeser pula, fala yunqadu, maka tidak membatalkan. Dalilnya nanti di depan. Kita lanjutkan. Amma hadisu Ali radhiyallahu anhu farawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu wika ussahi faman nama falyatawadda. Mata itu penjaga dubur, anus. Jadi melek terkontrol, ndak melek ndak terkontrol. Ngoten ketinggalan gitu nggih. Beda dengan jantung atau paru-paru. Mata melek, paru-paru masih bergerak. Ada yang matanya merem, paru-parunya leren. Tidak ada nggih. Baik mata melek, paru-paru tetap bergerak karena tidak terkontrol, tidak ada ikatan. Tapi di sini dikatakan antara dubur atau anus terkontrol oleh mata, sehingga ketika matanya tertutup, duburnya kemudian tidak terkontrol sehingga memungkinkan keluarnya angin tapi tidak disadari. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa amma hadisu Muawiyah farawahu Ahmad wa Daruqutni wa qala hadisu Ali asbata wa aqwa qala al ainu wika isahi fa idza namatil ainani istatlaqa al wuka'u.
Apabila mata itu tertidur, maka dubur terbebas, artinya tidak terkontrol, sehingga menuntut kemungkinan bingung antara batal atau tidak batal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa amma hadisu Ibnu Abbas farawahu Muslim qala bittu inda khalati Maimunah. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan bittu inda khalati Maimunah, aku tertidur atau menginap di bibiku Maimunah. Siapa Maimunah? Istri Rasul. Ibnu Abbas sinten? Keponakannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu Ibnu Abbas menginap di tempat bibinya Maimunah. Faqama Rasulullah, maka Rasul kemudian qiyamnya qiyamul lail, yang kemudian beberapa waktu atau kemudian kita kenal hadisnya ketika Nabi membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa sampai kemudian Al-Maidah nembe ruku. Gitu nggih. Yang kontroversi salat tahajud iki sing bener 11 apa selikur. Nah, ngoten nggih. 11 apa selikur sing bener kan. Ora bener kabeh kan ngoten. Ora bener kabeh pripun? Lha ora sesuai. Pengene sing paling baik kan ngoten nggih. Tapi kenyataannya pelaksanaannya ndak paling baik. Aku pengen niru Rasul salate 11. Rasul 11 rakaat niku wit bakda Isya rampung jam 12. Kan ngoten nggih. Bakda Isya rampung jam 12. Sing selikur ya padha, kan ngoten nggih. Cuman kan kemudian ada perbedaan. Bedanya kalau zaman Nabi 1 rakaat bisa 1 sampai 2 juz. Pada zaman Umar 1 rakaat paling setengah juz. Setengah temu jam 12 dadi selikur. Misalnya kan ngoten. Zaman Nabi 1 2 juz temu jam 12 dadi 11. Ya padha kan ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi hadirin rahimakumullah. Fakum tu ila jambihil aisar, maka aku berdiri di samping kirinya. Ibnu Abbas berdiri di samping kiri. Fa akhadha biyadi faja'alani min syaqqihil aiman. Beliau mengambil dengan tanganku atau mengambil tanganku, faja'alani min syaqqihil aiman, menjadikan aku di sebelah kanan. Makmum 1 dalam kondisi berjamaah berdiri di kanan imam. Lah kanannya mana? Kanannya di sini dikatakan min syaqqihi. Nah, pundak. Berarti ora mundur. Nggih. Kalau makmum 1 diusahakan, kalau saya monggo jenengan enten sing madhab mundur sak kilan atau mundur sak cekelan tangan, monggo. Nek madhabe kula lurus. Nggih, madhabe kula lurus. Mboten madhabe kula, madhab sing tak ikuti. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, ada makmum datang 1 jawil pundak, ampun gebuk kaget, plak ngono kaget dikono. Jawil mawon. Lho jawil pun ya ora ana syariate. Syariate memberikan isyarat kalau Anda sedang bermakmum, sehingga si imam bisa merubah niatnya menjadi imaman. Ya, mbon jawil ngeki kode. Tapi kode paling pas jawil. Nek kode ngomong malah bingung, lek jenengan imam malah jawab yo, malah batal salate. Repot. Ya, jawil mawon. Jawil suruh jawil. Berdiri di sebelah kanan, makmum 1 langsung mepet pundak, syaqquhu. Lah ketika itu Ibnu Abbas berdirinya sebelah kiri. Bagaimana kalau sebelah kiri? Jenengan tarik pakai tangan kiri, puter ke belakang, tuarik ke depan. Aja lewat depan, nek lewat depan malah ngelewati tempat sujud, belakang tarik. Kan gitu ya. Kalau yang paham geser saja tidak masalah. Begitu berdiri sebelah kiri kok kaget, aku kok sebelah kiri, muter kanan. Yang di pojok kanan, kan itu nggih. Yang di pojok kanan salate mepet tembok, sing rada alim sebelah mereka. Mau berdiri sebelah kanan kok ada temboknya. Nah, geser gampang mawon. Jadi
yang sudah selesai geser dikasih tempat. Sholat kok gerak-gerak ngono. Bapak Ibu, sholat bergerak itu diperbolehkan ketika pergerakannya dibutuhkan. Yang tidak boleh pergerakan yang tidak dibutuhkan. Oh, jangankan cuman geser 1 langkah 3 langkah, melayu golek gebuk boleh. Baru sholat Allahu Akbar ulo mlebu, melayu golek gebuk pateni singkirke. Makanya jenengan ampun pakai madhab mustaqbilal kiblah, melayune madhab kiblat, miring gak piting. Ya sudah melayu aja. Ndak usah dadak lurus mboten. Di rukhsah kondisi darurah boleh. Nabi pernah membukakan pintu. Cuman kan pintunya di depan. Begitu Nabi sholat Allahu Akbar, istrinya masuk. Rumah Nabi kan pendek, cuma 6 kali 3. Dan kamarnya cuma 3 kali 3 melangkah, 3 langkah buka pintu. Kan ngoten nggih? Nah, niku boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bergerak boleh dalam kondisi sholat ketika gerak itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, jangankan 3 kali gerakan, sekali gerakan saja makruh. Wah, contohnya ngeplak nyamuk konco. Begitu rukuk kok ketok gwedi ngono. Menter-menter wah imane mantak keplaki. Plak gede konco. Tapi itu mengganggu kehusuan saya, mboten sing ganggu jenengan sing memang golek ora khusyuk aja. Jadi harus diperhatikan kata nggih. Meskipun nanti di dalam madhab Syafi'i 3 kali gerakan mutawaliyah ini dalam satu rukun tidak boleh, harus dalam beberapa rukun. Allahu Akbar gatel dalam satu rukun tidak boleh, 2 rukun 1 2 cek gatel ngenteni ruko Allahu Akbar 1 2 cek gatel itidal malih 1 2 madhab Syafi'i ya monggo silakan ndak masalah. Nek madhab sing madhab rada usil ya ora 1 2 Allahu Akbar cekel dirijine sing ubah sak suwe-suwene kan. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Ibnu Abbas pindah ke sebelah kanan, ditarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faju'iltu idza a'faitu ya'khudhu bi syahmati adna. Qala fa shalla 11 raka'atan. Maka dikatakan di sini footnote ighfa'un naum awin nuas. Maka ketika Ibnu Abbas jadi makmum cah cilik kan, masih kecil atau masih muda lah, berimam di belakang Rasul 1 rakaat dibaca 5 juz. Dawa, ya mboten patek dawa. Lah kok iso ora patek dawa? Qur'ane dereng genep, kan ngoten nggih. Qur'ane dereng genep zaman niku. Jadi 5 juz ya tidak terlalu panjang. Nek sekarang kan Qur'ane sudah genep. Zaman dulu Qur'ane belum genep. Maka beliau ngantuk. Nggih, ngantuk tapi tetap melanjutkan ngantuknya. Artinya dalam kondisi sholat ngantuk tidak membatalkan sholat kecuali sampai geledak Allahu Akbar nyurung kancane disurung kancane disurung ngerti-ngerti geledak lah itu baru batal. Selama tidak terjadi geledak itu insya Allah tidak dibatalkan. Qala fa shalla 11 raka'atan. Ibnu Abbas mengatakan beliau sholat 11 rakaat. Wa fihi di dalam hadis ini dalalatun ala annan naumil yasir ala annan naumal yasira halas sholata ghairan naqidin. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur yang ringan tidak membatalkan sholat, juga tidak membatalkan wudu. Tapi yo alangkah afdolnya nek krasa ngantuk wudu. Kan ngoten nggih? Afdalnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu sekilas dari kajian zawalul aqli, hilangnya akal yang membuat wudu kita batal. Disebabkan beberapa faktor, kegilaan, epilepsi, kemudian mabuk-mabukan,
kemudian termasuk obat, baik obat tidur maupun obat bius, kemudian adalah tidur. Yang menjadi persoalan utama adalah tidur yang terbagi ke dalam 8 madhab, yang inti persoalannya sudah kita ketahui, mau tidur berat atau tidur ringan, asal kondisi duduknya tidak berubah dan tidak merubah kondisi berdiri saat sholat, maka sholat dan wudhunya tetap sah. Betul Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian tadi kami sudah sepakat dengan panitia untuk selesai sekitar jam 21 kurang seperempat. 15 menit kita buka pertanyaan karena ada acara tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka dan mau kita lanjut, tentu saja waktunya kurang sehingga kita cukupkan di jam ini. Insya Allah besok atau ngenjang kita lanjutkan dalam pembatal wudhu yang masih ada sekitar 4 poin yang ittifaq. Catat ya, 4 poin yang ittifaq, kemudian ada 6 poin yang ikhtilaf. Lah kok tadi ya, katanya nggak ada ikhtilaf, kok ada ittifaq barang? Ngerti ya? Ittifaq dalam persoalan yang rinci. Ya, nanti ittifaqnya di sana, ikhtilafnya lebih rinci lagi. Yang jelas para ulama sepakat antara tidur tadi bagaimana membatalkannya atau tidak. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan monggo bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Surya, dinasnya di fisioterapi RSI. Keras dikit. Oh iya, Surya. Jadi di fisioterapi RSI. Yang mau saya tanyakan, sebenarnya kan dulu saya pernah di Malang. Jadi di Malang itu saya kerja 3 tahun. Di situ saya pernah dengar jam 3 sebelum subuh itu ada adzan. Jadi ada adzan. Terus saya tanya ke tetangga saya, itu adzan apa? Karena waktu itu kan belum masuk subuh gitu kan. Nah, kemudian dia bilang bahwa itu untuk gugah tahajud gitu intinya ya. Kayak gitu, kemudian setelah itu baru pas subuh adzan lagi. Nah, ini apakah ada mazhab yang menjelaskan tentang ini, atau apa batasannya di mana itu diperbolehkan atau tidak kayak gitu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dari, lupa hadisnya dari mana ya, yang pernah kami hafal juga. Inna bilala yu'adzina billail fakulu washrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal adzan pada malam hari, yaitu tadi jam 3 ya, sepertiga malam. Fakulu washrobu, maka makan dan minumlah, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum adzan. Nah, adzannya ibnu ummi maktum adalah adzan untuk sholat subuh, sedangkan adzannya Bilal ya, bahasanya orang Malang gugah tahajud. Bahasanya Nabi yu'adzinu bilail, adzan di malam hari. Di Indonesia diganti rata-rata dengan qiraah. Artinya diusahakan berisik supaya orang-orang bangun. Yang pada singkat ceritanya bahwa adzan 2 kali di waktu subuh atau mendekati subuh itu diperbolehkan. Ada syariatnya, ada dalilnya. Dari Nabi tadi, Bilal adzannya pada waktu malam, sedangkan Ibnu Ummi Maktum adzannya di subuh hari. Bedanya di mana? Bedanya yang satu dengan as-sholatu khairum minan naum, yang satu tidak pakai, kan gitu ya. Tapi karena persoalan itu persoalan yang rumit, rumit itu persoalan yang asing, maka ketika mau adzan jangan serta-merta tiba-tiba adzan, harus ada pemberitahuan dulu atau ada sedikit pemancing kebiasaan. Nah, kalau nggak pernah adzan tiba-tiba adzan, geger nanti karena dikira sudah subuh. Makaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan adalah
Bagaimana ketika sholat isya itu dikerjakan di sepertiga akhir, misalnya jam 3 atau jam setengah 4? Demikian. Assalamualaikum. Sholat isya disunnahkan diakhirkan. Hanya saja pendapat dari Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah kalau tidak salah ingat, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan makruh dilaksanakan lebih dari setengah malam. Jadi makruh dilaksanakan di pertengahan malam ke atas, meskipun secara teori waktu sholat isya itu dari ba'da maghrib terdengar adzan tentunya sampai terdengar adzan subuh. Jadi sampai terdengar adzan subuh itu boleh sholat isya, tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan hanya saja makruh lebih dari pertengahan malam, artinya dianjurkan kurang dari jam 12. Itu nanti insya Allah ada di bab waktu sholat. Dalam bab sholat nanti insya Allah ada. Bun, ngaten, matur suwun. Sekap Bapak Ibu. Nggih, monggo. Setunggal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Tadi disebutkan nawaqidul wudhu, zawalul akli, ada beberapa poin yang disebutkan, ada an-naumu, ada al-jununu, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, dari sekian apa yang disebutkan tadi, dari beberapa madhab itu adakah atau samakah definisi dari perkara-perkara tadi yang membatalkan wudhu, atau dari definisi di syariat atau di antara beberapa madhab itu adakah juga sama atau berbeda dengan definisi yang ada di ilmu medis? Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik memahami ikhtilaful pendapat atau perbedaan pendapat, kita lebih mengfokuskan di salah satu madhab, tapi kita paham betul, atau kita belajar perbedaan-perbedaan madhab tapi kita tidak paham betul. Ini lebih baik yang mana? Terima kasih. Terus definisi dari penghilang akal berupa junun, igma atau as-sakru atau an-naum itu insya Allah sama dengan definisi di dalam ilmu medis. Karena tentu saja pengetahuan hilangnya kesadaran atau tidak ahli medis lebih tahu. Dan Nabi kok tahu, bukan ahli medis? Tentu Nabi tahu karena Nabi diberitahu oleh Allah, karena beliau adalah seorang Nabi. Maka tidak ada bedanya antara definisi gila secara syar'i maupun gila secara medis. Atau tentu saja nanti malah medis menjadi pacuan. Kalau medis mengatakan gila, artinya syar'i harus mengatakan gila. Kan itu sih? Atau nanti ada kajian lain insya Allah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, lebih utama mana? Belajar satu madhab tapi benar-benar faham, atau belajar berbagai macam madhab tapi tidak faham? Kan itu sih? Tentu saja belajar satu madhab dan sangat faham, sangat ahli di bidang madhab itu lebih utama daripada belajar berbagai macam madhab tapi tidak ahli semua, tentu saja kurang pas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi lebih afdol lagi belajar semua madhab, paham semua. Maka titik tekannya pada perkara fahamnya. Nah, kenapa kita belajar fikih perbedaan madhab tapi kita tidak sampai faham di dalamnya? Bapak Ibu, kan ngeten? Karena kajian kita ini adalah kajian umum, kan ngeten sih? Kajian umum, sehingga kalau kemudian kita detailkan sampai sedetailnya maka waktunya sangat kurang, apalagi pertemuannya cuma 1 pekan sekali. Uang kitab yang kita pakai saja ini sudah kitab yang paling ringan, ya kan ngeten? Kalau kemudian nanti kita detailkan, maka ada 4 kitab ini. Ada Majmu'nya Imam Nawawi,
ada nanti bidayatul mustahidnya, ada komplit, dan saya harus ngetek. Oh, jenengan sing bingung, ya kan? Dalam persoalan belajar begitu, tetapi dalam persoalan beramal kita dianjurkan untuk beramal dengan satu madhab dan konsisten di dalamnya. Artinya nanti ketika kita sampaikan berbagai macam madhab, monggo panjenengan pilih mau konsisten di madhab yang mana, dan tidak ada paksaan untuk mengikuti madhab orang lain. Mekaten, atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah tidur. Tidur di dalam melaksanakan sholat. Dan orang ini sudah biasa tidur atau ya memang ya lembon. Nah ini bagaimana? Kalau sudah duduk, entah baca tahiyat rampung atau tidak, pokoknya langsung dekluk. Itu saben-saben. Sampai salam tuh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kadang noleh ngiwal sih. Nah ini jalan keluarnya gimana ini? Ini memang sudah kebiasaan orang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun. Niku jalan keluarnya harus diingatkan niku. Diingatkan, dinasihati. Memang kalau dilihat secara konteks mungkin barangkali sholatnya sah. Kan itu? Selama tadi syaratnya tidak bergoyang, tidak sampai nggeledak, tidak sampai ngelebak, tetap dalam kondisi duduk dan berdiri. Tapi persoalannya bukan sekedar itu. Kita sholat bukan mencari sah atau tidak sahnya, kan itu? Jadi sholat itu wa aqimis sholata lidzikri. Kemudian kalau kita sholat langsung tidur, ndak ada ingat Allahnya, kan yo trouble, kan masalah, kan itu nggih. Maka monggo panjenengan yang tahu nanti ditemui secara pribadi, kemudian ditanya dan dinasehati. Ampun diseneni dinasehati mawon. Nggih. Dibaca atau enggak itu kan? Oh, ngoten. Ngeten. Bacaan dalam sholat, nggih, bacaan dalam sholat, nggih, termasuk tahiyat, nggih. Rata-rata para ulama jamaah napa piyambakan? Salate jamaah napa piyambak? Oke. Kalau jamaah itu beberapa ulama berpendapat tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca. Kalaupun nanti ada kewajiban bagi makmum untuk membaca, itu sebatas bacaan Al-Fatihah. Di dalam kitab ini nanti di bab sholat disampaikan bacaan tahiyat itu yang wajib cuma satu. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bon niku tak. Jadi jenengan tahiyat lenggah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung salam. Sah bacaannya. Sedangkan yang lain tuh hukumnya sunnah. Jadi at-tahiyatu sholawatu thayyibatu itu sampai belakang itu sunnah semua. Terus apalagi kok jamaah. Jamaahnya kowe nak malih gandul imam saja Allahu Akbar pun tutke mawon ndak usah baca. Itu beberapa mengatakan diperbolehkan. Ngaten sih? Bun, ngaten? Insyaallah kita lanjutkan, waktunya habis nggih. Sepakat nggih? Ngaten? Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.